Masih bersama hadits Abu Hurairah, hadits yang sangat luar biasa. Ketika Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman tabaraka wa ta'ala, ana inna dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Dan ini kita jelaskan kebersamaan khusus yang memberikan kekuatan, memberikan optimisme, memberikan rasa tenang, nyaman, disayang. Makanya kan wa idza ala bi dzikrillah tatma'innul qulub dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Kenapa demikian? Karena Allah bersama kita secara khusus. Orang yang ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, katakanlah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Orang yang bersama pasukan khusus misalnya, dia akan tenang dia akan merasa tenang dan nyaman ketika melintasi sebuah jalan. Itu manusia dengan manusia. Lalu bagaimana dengan kebersamaan dengan Allah secara khusus? Dan ini adalah kekuatan dari mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita renungkan dan camkan bersama-sama, bahwa mengingat Allah akan mendapatkan ketenangan karena Allah bersamanya secara khusus. Lalu kita lanjutkan, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau ia mengingatku di dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika dia mengingatku di hadapan manusia, di tengah-tengah orang, di tengah-tengah di tengah-tengah keluarga, teman, dan berbagai macam manusia yang lain, maka aku akan ingat dia di dalam perkumpulan yang lebih baik dari itu, yaitu mala'ul a'la, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran bagi kita, hendaknya kita mengingat Allah dimanapun berada. Kita mengingat Allah di saat kita sendiri dan di dalam hati kita, sebagaimana kita mengingat Allah di saat sedang ramai dan bersama orang-orang lain. Itu hal yang sangat penting. Dan itulah ciri-ciri orang beriman. Makanya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri dan dalam kondisi duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya berkata, ya Rabb kami, Engkau tidak mungkin menciptakan ini sia-sia tanpa hikmah. Maha suci Engkau, berilah kami dari siksa api neraka. Jadi orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berbaring, dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, senantiasa ingat sama Allah. Senantiasa ingat sama Allah. Di saat kesendirian dan di saat bersama teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga, atau di tengah keramaian.
Ya bukan teman, bukan saudara, bukan keluarga. Tapi kita lagi ada di tempat umum aja. Lalu kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa bertafakur dan memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Engkau gak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah, tanpa ada kebaikan. Gak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau dari segala perbuatan buruk atau perbuatan baik yang tidak sempurna. Pasti yang kau lakukan adalah kebaikan yang sempurna. Maka pelihara kami dari siksa api neraka. Inilah mentalitas orang-orang yang mengingat Allah dimanapun berada. Inilah mentalitas orang-orang yang senantiasa ingat Allah dalam kesendirian dan dalam keramaian. Pada saat berdiri, pada saat duduk dan berbaring. Senantiasa ingat sama Allah. Maka orang-orang yang seperti ini, sekali lagi, orang-orang yang punya mentalitas yang kuat, orang-orang yang selalu berpikir positif walaupun kondisi tidak kondusif, orang-orang yang yakin pasti ada hikmah dalam setiap kejadian walaupun dia tidak menyukai kejadian itu dan tidak nyaman dan di luar ekspektasinya, di luar harapannya. Ibu-ibu sekalian, ketika punya ekspektasi dalam rumah tangga tapi itu belum terjadi, maka tapi ibu selalu ingat sama Allah di saat sendirian, ada suami, ada anak-anak, ada keluarga, maka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa hikmah dan sia-sia belaka. Ketika kita menghadapi kenyataan suami kita nggak sesuai dengan harapan kita, suami kita zalim, suami kita nggak menunaikan hak kita, tapi kita senantiasa ingat sama Allah. Di saat kita sendiri atau ketika lagi bersama-sama ngumpul banyak pihak, ketika bareng beliau, bareng anak-anak, maka kita akan menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau nggak mungkin menciptakan ini sia-sia. Pasti ada hikmah, pasti yang terbaik. Ketika misalnya kita ngadapin ego suami, mau menang sendiri, nggak mau kalah, dan masukan kita ditolak, argumentasi kita dibantah, padahal benar. Tapi kita selalu ingat sama Allah. Di saat kita sendirian, di saat sama beliau atau anak-anak atau sama keluarga besar, atau lagi di luar ngantar anak, maka kita akan merasakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau gak mungkin menciptakan kondisi ini sia-sia, pasti ada hikmah. Terus begitu. Ketika anak-anak tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau anak-anak bersikap gak pantas, gak memuliakan kita, padahal kita udah berusaha ngajarin, ngedidik, ngarahin, tapi belum membuahkan hasil. Tapi selama itu kita selalu ingat sama Allah. Di saat kita sendirian, di saat kita bersama anak-anak, di saat kita sama keluarga, atau sama orang tua murid yang lain, maka kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau gak mungkin menciptakan ini sia-sia. Pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, pasti ada kebaikan. Dan begitu seterusnya. Ngadepin mertua yang mungkin egois, mau menang sendiri, cemburuan, tapi kita di sisi lain kita udah berusaha, dan kita terus ingat sama Allah. Ketika bersama beliau atau sedang sendirian, maka kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak mungkin menciptakan kondisi hubungan ini sia-sia. Pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Dan selalu demikian. Pada saat kita berdiri kita ingat Allah, pada saat kita duduk kita ingat Allah, dan pada saat kita berbaring kita pun ingat Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa ada alasan dan tidak ada hikmah sama sekali. Pasti ada pelajaran, pasti ada hikmah, pasti ada
kebaikan yang lebih besar daripada itu semua. Dan ini yang membuat wanita itu kuat, wanita itu optimis, dan wanita itu selalu berpikir positif apapun yang dialami, tidak ringkih, tidak lemah. Kenapa? Karena kuncinya dia selalu ingat sama Allah dan berzikir kepada Allah di saat sedang sendiri atau dalam dirinya, atau ketika lagi bareng yang lain, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring. Inilah kekuatan. Ini yang membuat orang bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan kita cukupkan sampai di sini dan tidak ada sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan ilmu nafi, dan kita bisa menyerap materi ini dan mengamalkan dengan segala keterbatasan kita, dan berbanyak istighfar ketika kita masih kurang dalam mengamalkannya, dan terus berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, ketika kita sedang sendiri atau di dalam diri kita, ketika kita bersama orang-orang siapapun itu, saat kita berdiri, duduk dan berbaring, sehingga kita merasakan kenikmatan dunia dan surga dunia, dan selalu baik, selalu berpikir positif, selalu optimis.